Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita sorop kedua, ini sorop lanjutan masuk bab 3. Kalau di pengenalan kita fokus pada tasrif, ya, kata itu di bab 3 ya, di pengenalan. Sekarang ini kita fokus pada teori kalau ada perubahan dalam tasrif. Jadi beda fokusnya ini saudara. Jadi nanti yang kita bahas adalah bagaimana kalau berubah dari wazan, berbeda dengan wazan. Itu yang perlu kita tahu, kenapa bisa berubah dan kenapa bisa berbeda. Bab 3 beberapa contoh dan kaedah tasrif istilahi dan lugawi. Setelah kita selesai dari pembahasan fiil dan isim secara terperinci, maka pada bab ketiga ini kami akan memberikan beberapa contoh tasrif isim dan tasrif fiil secara global. Sebagai latihan untuk mempraktekkan kaedah yang telah berlalu bersama kita. Perlu diketahui juga bahwa tasrif istilahi terdapat urutan-urutan tasrif yang telah ditentukan oleh ulama sorof. Ini masalah penamaan dan urutannya ditentukan oleh ulama sorof untuk memudahkan kita saja. Artinya kalau antum mau balik-balik juga urutannya tidak ada masalah. Tapi kalau kita ikut yang diletakkan oleh ulama itu lebih bagus. Lebih bagus. Iya. Jadi ulama sorof telah menentukan urutannya. Urutan-urutannya adalah sebagai berikut. Dari pecahannya. Pecahan pertama itu fi'il madhi. Kedua fi'il mudhari. Ketiga masdar. Keempat isim fa'il. Kelima isim maf'ul. Keenam fi'il amr. Ketujuh fi'il nahi. Untuk fi'il nahi ada catatan di bawah. Fi'il nahi adalah fi'il mudhari yang masuk padanya huruf la nahi. Yang bermakna larangan. Makanya dia fi'il mudhari sebenarnya. Yang kemasukan la nahi. Ala penjazam. Dibilang fi'il nahi. Yang ke-8 isim zaman. Yang ke-9 isim makan. Yang ke-10 isim alat. Yang ke-11 fi'il madhi majhul. Yang ke-12 fi'il mudhari majhul. Inilah urutan tasrif. Inilah urutan apa? Tasrif. Istilahi. Semua kata dalam bahasa Arab bisa dipecahkan menjadi 12. Garis besarnya. Pecahan besar namanya. Iya. Kemudian nanti ada pecahan kecil. Dari 12 ini masing-masing bisa dipecah lagi satu persatu. Misalnya madhi bisa dipecahkan kecil. Mudhari dipecahkan kecil. Masdar dipecahkan kecil. Semua masing-masing bisa dipecahkan dengan pecahan kecil. Ini pecahan besarnya. Sekarang latihan langsung tasrifnya. Tasrif istilahi. Tasrif istilahi fi'il thulathi mujarrad. Kita mulai dengan fa'ala yaf'ulu. Bab 1. Al-fi'il, fi'il yang masuk sudah banyak. Kalau dulu di pengenalan cuman hanya fi'il dan al-mithal. Wazan dan contoh. Kalau ini bukan hanya wazan dan contoh. Tapi semua fi'il berdasarkan huruf bangunannya yang masuk dalam wazan. Akan dicontohkan tasrifnya. Ini sudah lengkap nih. Sudah lengkap. Pertama al-wazan. Tasrif secara wazannya adalah fa'ala yaf'ulu fa'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul. La taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Itu wazannya. Pertama contoh tasrif yang ikut wazan. As-salim. Kita lihat tasrifnya fi'il salim. Nasoro yang suruh nasron nasirun mansurun unsur la tangsur mansorun mansorun minsorun nusiro yunsoru. Perhatikan antara wazan dengan contoh fi'il salim. Apakah ada yang berbeda? Kalau tidak ada yang berbeda berarti aman. Berarti antum bisa simpulkan bahwa fi'il salim itu sama dengan wazan. Dalam tasrif. Paham kan? Jadi misalnya nanti kalau antum tasrif kata salim. Kasih sama dengan wazan. Kecuali nanti bentuk masdar misalnya. Kan masdar tergantung muta'addi dan lazim. Coba tasrif kotala sebagai contoh. Salim. Kita cari contoh fi'il salim. Kotala.
tasrif. Sama dengan wazan pasti. Qatala, coba. Ulang, kesama dengan wazan. Inilah yang dihafal wazan. Jadi kalau sama dengan wazan, enggak apa-apa lah hafal wazan. Paham ya? Coba, fi'il salim sama dengan wazan. Qatala. Jadi kalau sama dengan wazan, itu aman tasrif. Namanya juga salim, tahu artinya salim? Salim artinya selamat. Selamat, tidak ada perbedaannya dengan wazan. Paham ya? Jadi kalau dapat fi'il salim sekali lagi, tasrif seperti wazan. Jangan takut. Coba tasrif, satu contoh lagi. Kataba. Alhamdulillah. Al-mahmuz. Fi'il mahmuz, kita lihat lagi. Bagaimana fi'il mahmuz kalau masuk dalam bab fa'ala yaf'ulu? Apakah tasrifnya ada yang beda dengan wazan atau sama? Fi'il mahmuz, contohnya amaro. Apa itu fi'il mahmuz? Ingat kembali. Fi'il yang hurufnya aslinya terdapat huruf hamzah dan tidak ada huruf illa. Contoh lihat, amaro ya'muru amron, amirun ma'murun u'mur, la ta'mur ma'marun ma'marun mi'marun umiro yu'maru. Ada nggak yang berbeda dengan wazan? Coba bandingkan amaro sama dengan fa'ala? Sama. Ya'muru yaf'ulu, amron fa'lan sama? Amir fa'il sama? Ma'mur maf'ul sama? Uf'ul, u'mur sama? La ta'mur, la taf'ul sama? Ma'marun. Banding dengan wazan. Ma'marun, mi'marun, umiro, yu'maru. Berarti tidak ada masalah. Ini antum hafal wazan tidak masalah. Karena sama. Karena sama. Jadi antum nanti kalau dapat kata mahmuz, jangan takut tasrif sesuai dengan wazan. Ini amaro. Coba tasrif akhoda. Enggak usah takut. Kalau sudah dinyatakan sama, enggak usah takut tasrif. Karena perubahannya sama. Kita lihat lagi mudha'af. Ini mulai masalah. Mudha'af, apa itu fi'il mudha'af? Fi'il yang terdapat padanya huruf apa? Huruf yang sejenis. Lihat, madda yamuddu maddan, maddun mamdudun umdude, la tamudde, mamaddun mamaddun mimaddun mudda yumaddu. Ada sama dengan wazan? Tidak ada yang sama dengan wazan. Madda, wazannya apa? Fa'ala yamuddu, masdarnya, wazannya apa? Wah, ini masalah. Sehingga kita harus cari tahu awalnya kemudian jadi seperti itu. Ini penuh dengan masalah fi'il mudha'af. Disinilah kita dapat masalah dalam tasrif. Iya. Madda. Apa wazannya sekarang? Fa'ala. Apa berarti aslinya madda? Madada itu aslinya. Karena kita harus cari wazan fa'ala. Itu kalau mau cari asli. Jadi cari asli, buat seperti wazannya. Dipahamkan? Tinggal setelah itu, kenapa jadi madda? Itu pertanyaannya. Maka koedanya ada semua di buku. Antum cukup pahami saja dulu, lihat papan. Tertulis semuanya. Madda, asalnya madada. Kenapa jadi madda? Bertemu dua huruf sejenis, sama-sama berharokat, maka wajib di idgham. Jadilah madda. Setelahnya, yamuddu. Paham kan? Apa wazannya? Yaf'ulu. Sama? Beda. Berarti aslinya yamuddu. Begitu. Kapan antum tahu wazannya, antum tahu aslinya. Paham tak?
Jadi kenali dulu dia masuk wazan apa. Dia masuk wazan apa. Jadi yamuddu aslinya karena wazannya adalah yaf'ulu berarti aslinya yamdudu. Yamdudu. Pertanyaannya kenapa jadi yamuddu? Paham kan? Itu pertanyaannya. Maka di sini dia punya cerita. Harokat dal yang pertama dipindahkan ke mim. Supaya nanti bisa diidgham. Kalau sekarang kan langsung diidgham tidak bisa. Jadi harokat dal yang pertama pindah ke mim. Jadilah kalau sudah dipindah. Jadi sudah dipindah. Apa? Yamuddu begitu. Setelah itu dal yang pertama diidgham dengan dal yang kedua. Karena yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Jadilah yamuddu. Jadi wazannya yaf'ulu. Jelas? Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Harus jelas ini karena semua wazan yang semisal, semua fi'il mudha'af begitu nanti terjadinya. Jadi antum nanti bisa cerita untuk seluruh fi'il mudha'af di dunia ini. Dengan satu ini contoh. Iya, maddan. Maddan, apa wazannya? Fa'lan, kan begitu? Apa masdarnya? Fa'lan, diwazan. Berarti apa aslinya maddan? Begini dia, maddan. Jelas ini? Kan wazannya apa? Fa'lan. Lihat wazan supaya ditahu asli. Ya, maddan. Kenapa apa yang terjadi? Kenapa jadi maddan? Ya tadi ada huruf sejenis, paham kan? Huruf pertama sukun, kedua berharokat, maka diidgham. Jadilah maddan. Maddun. Apa wazannya? Fa'ilun. Berarti apa aslinya maddun? Wah, jago semua mantum ini. Belum contoh yang lain? Iya, itu harus dihafal bentuk perubahannya. Itulah teori. Iya, bukan hafal wazannya. Jadi asalnya madidun. Paham kan? Sebenarnya ini bisa ceritanya seperti yamdudu. Yaitu untuk diidgham ini dipindahkan dulu harokat dal yang pertama. Tapi ini tidak bisa pindah karena alif tidak bisa menerima harokat. Jadi mau dipindah tidak terima. Mohon maaf saudara, saya tidak menerima harokat. Saya ini selama-lamanya sukun. Dari awal lahir sampai nanti hari kiamat. Tuh, alif tidak pernah diharokati kecuali darurat. Iya kan? Alif tidak pernah diharokati. Jadi tidak dipindahkan. Tidak dipindahkan karena tidak bisa menerima harokat. Jadi apa yang terjadi? Langsung saja diidgham karena juga tidak sulit dibaca. Tadi kan beda toh. Coba antum tasrif ini yamdudu. Langsung idgham gimana? Yang ini yamdudu. Langsung diidgham tanpa pindah. Susah dah? Kalau ini tidak susah. Jadi boleh idgham. Jadilah apa? Madun. Jelas ini. Jelas ini. Berikutnya. Dun. Wazannya. Maf'ulun. Ada masalah? Dari mana untuk tahu tidak ada masalah? Jadi kapan sama tidak ada masalah. Jelas. Setelahnya. Apa setelahnya? Apa? Umdode. Apa wazan? Uf'ul. Ada masalah? Aman. Terus. La tamuddu. Kalau ini kan sebenarnya adalah masalahnya ringan saja. Ini kan sama dengan fi'il mudhari yang sana. Yamuddu. Ceritanya pasti sama. Jadi asal wazannya. Salah tulis. Ini ke bawah. Iya. Di sini dia. La tamuddu. Iya, la tamuddu. Wazannya? La taf'ul. Ceritanya berarti aslinya? La
Tamdude, kan begitu. Setelah itu ceritanya sama dengan fi'il mudhari di sana. Dipindahkan harokatnya, dah. Dipindahkan harokat mim ke mana? Ke harokat dal pertama ke mim. Jadilah la. Ya? Tamude. Gini kan jadinya. Dipahami nih? Kemudian diidghamlah dal yang pertama ke dal yang kedua. Jelas ini pembahasan? Kalau itu mudah. Terus, setelahnya. Setelahnya. Ya? Apa? Mamadun. 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 Apa wazannya? Hah? Maf'alun. Maf'alun. Berarti apa aslinya mamadun? Ikut wazan, ikut wazan. Apa? Mamdadun. Apa yang terjadi? Harokat dal yang pertama dipindahkan ke mim supaya bisa dibaca. Jadilah mamadun. Setelah itu idghamlah dal yang pertama ke yang kedua karena dia bersukun, keduanya berharokat. Lah jadilah mamadun. Mamadun. Setelahnya iya mamadun sudah, nggak usah diceritakan sama. Setelahnya, mimadun, mimadun, mimadun. Wazannya, mif'alun, mif'alun. Jadi aslinya, mim dadun kan begitu. Kemudian dipindahkan harokat dal pertama ke mim, jadilah mimadun, iya kan? Setelah itu diidgham dal ke dal, jadilah mimadun. Terus setelahnya mamadun, mamadun, mimadun, mudda, mudda. Wazan, salah tulis di bawah, di bawah. Kenapa ini? Iya, sini mudda. Wajib antum tahu aslinya ini saudara. Kalau pelajar bahasa Arab tidak tahu ini masalah. Karena dia ada wazannya semua. Iya. Mudda. Wazannya. Fu'ila. Aslinya berarti. Mudida. Apa yang terjadi? Iya. Idgham dal pertama ke yang kedua. Kedua. Jadilah mudda. Iya kan? Mudda. Saudara? Paham? Siapa yang belum paham? Gimana nih manusia nih? Kita paham? Jadi mudah. Terus terakhir. Terakhir. Yumaddu. Wazan. Wazan. Yuf. Bukan lagi yaf'ulu. Yuf'alu. Berarti aslinya. Ya. Yum da du. Apa yang terjadi? Dipindahkan harokat dal yang pertama ke mim. Kemudian diidgham dal ke dal. Jadilah yumaddu. Jelas? Semua fi'il mudha'af begitu ceritanya. Wakilkan cerita tadi. Baca ceritanya Hanafi. Untuk fi'il mudha'af. Pakai mic. Catatan itu saudara yang berharga sekali dalam pelajaran sorof. Iya. Fi'il mudha'af dalam tasrif istilahi. Catatan. Fi'il mudha'af dalam tasrif istilahi terdapat padanya beberapa perubahan sebagaimana berikut. Perhatikan ceritanya. Pokoknya yang di papan itu. Dulu saudara ini buku tidak ada ini cerita. Saya tidak masukkan. Jadi saya cerita di papan. Biar yang murid tidak paham. Paham tak? Tapi setelah itu saya masukkan lagi ini cerita. Jadi ini buku sudah puluhan kali berubah. Jadi ini cerita saya masukkan lagi belakangan. Makanya berbahagialah antum. Tidak capek tulis. Karena saya tahu orang-orang sekarang sudah malas. Malas pikir, malas tulis. Jadi dituliskan saja. Pokoknya dimanjakan saja. Lanjut. Madda asalnya adalah madada. Kemudian diidgham huruf dal pertama ke huruf dal kedua.
karena bertemu dua huruf sejenis dan keduanya berharokat. Paham Mas Adi? Lihat salahnya saudara, siapa tahu ada. Alhamdulillah. Lanjut. Yang kedua, yamuddu. Asalnya adalah yamdudu. Kemudian dipindahkan harokat dal yang pertama ke huruf mim menjadi yamudadu. Kemudian diidgham huruf dal pertama ke huruf dal kedua karena Perhatikan dua alasannya. huruf sejenis. Karena itu fokus juga. Karena itu alasannya kenapa saya bisa idgham. Iya, itu alasannya itu. Kalau ada kata karena berarti itu alasannya. Kenapa dia diidgham. Nah, lanjut. Lanjut. Huruf yang pertama sukun serta huruf yang kedua berharokat. Yang ketiga, maddan. Asalnya adalah madadan. Kemudian diidgham huruf dal pertama ke huruf dal yang kedua karena bertemu dua huruf sejenis. Huruf yang pertama sukun serta huruf yang kedua berharokat. Yang ketiga, madun. Asalnya adalah keempat berarti ya? Madun. Keempat, madun. Asalnya adalah madidun. Kemudian diidgham huruf dal pertama ke huruf dal yang kedua karena bertemu dua huruf sejenis dan keduanya berharokat. Yang kelima, la tamuddu. Asalnya adalah la tamduda. Kemudian dipindahkan harokat dal yang pertama ke huruf mim menjadi la tamud. Kemudian diidgham huruf dal pertama ke huruf dal yang kedua karena bertemu dua huruf sejenis. Setelah sebelumnya diharokati dalnya dengan dhammah la tamuddu atau kasrah la tamuddi. Jadi bisa dua ya? Sukun. Jadi diharokati dulu dalnya karena bertemu dua sukun. Jangan langsung diidgham. Harokati dulu. Harokatnya apa? Boleh dhammah, boleh kasrah. Terserah. Kalau antum kasih dhammah berarti la tamuddu. Kalau antum kasih kasrah berarti la tamuddi. Boleh. Yang keenam, mamaddun. Asalnya adalah mamdadun. Kemudian dipindahkan harokat dal yang pertama ke huruf mim menjadi mamadadun. Kemudian diidgham huruf dal pertama ke huruf dal yang kedua karena bertemu dua huruf sejenis. Huruf yang pertama sukun serta huruf yang kedua berharokat. Ketujuh, mamiddun. Asalnya mimaddun. Asalnya adalah mimdadun. Kemudian dipindahkan harokat dal yang pertama ke huruf mim menjadi mimadadun. Kemudian diidgham huruf dal pertama ke huruf dal kedua karena bertemu dua huruf sejenis. Huruf yang pertama sukun serta huruf yang kedua berharokat. Kemudian muddah. Asalnya adalah mudida. Kemudian diidgham huruf dal pertama ke huruf dal yang kedua karena bertemu dua huruf sejenis dan keduanya berharokat. Yumaddu. Asalnya adalah yumdadu. Kemudian dipindahkan harokat dal yang pertama ke huruf mim menjadi yumadadu. Kemudian diidgham huruf dal pertama ke huruf dal yang kedua karena bertemu dua huruf sejenis. Huruf yang pertama sukun serta huruf yang kedua berharokat. Paham tak? Jelas ini? Jelas? Ada pertanyaan tentang fi'il mudha'af? Jadi nanti kalau saya tasrif kata yang semisal, ini cerita yang antum ambil. Misalnya saya bilang marro. Marro yamurru marron, marrun. Paham kan? Mamrurun umrur, la tamurru, la tamurri. Mamarrun, mamarrun, mimarrun. Mimarrun, murro, yumarru. Ceritanya sama. Dipahami ini? Nah, ada pertanyaan? Terkait ini Ustaz. Fi'il majrul yang dari madi kan asalnya mudida setelah di tasjid menjadi madda dan harokat menjadi mudda. Harokat kasrahnya dikemanakan Ustaz? Kan jadi hukum akhir saudara. Akhir fi'il madi di fathah selama-lamanya. Kan jadinya berada di posisi akhir. Akhirnya ikut hukumnya nahwu. Bukan lagi sorof yang antum ceritakan.
Jadikan mudida asalnya menjadi mudda. Mana harokat kasronya? Harokat kasro mengikuti harokat huruf terakhir. Karena sudah urusannya siapa? Nahwu. Urusan nahwu fil madi selamanya di fathah. Nanti berubah doma kalau ada wawu. Muddu. Paham kan? Ada lagi? Ada lagi? Ini mau dulu untuk awal. Karena disinilah awal cerita. Iya, coba lihat lagi dulu setelahnya dulu. Kita tasrif saja dulu. Fil ajwab. Tahu fil ajwab? Fil apa itu? Fiil yang bangunan aslinya terdapat huruf illa. Terdapat huruf illa. Tidak ada fiil misal. Kan tidak masuk dalam wazan ini. Nanti akan disinggung. Jadi tidak semua fiil itu masuk di wazan. Lihat tasrimnya. Qala yakulu qawlan qailun makulun kulla takul makolun makolun mikolun kila yuqalu. Qala sama dengan wazan? Bermasalah hidupnya. Yakulu sama dengan wazan? Yakulu. Sama? Tidak. Qawlan. Sama. Qailun. Masa. Qailun sama? Enggak. Itu hamzanya dari mana? Oh iya. Jika kola, mana hamzanya? Ini qailun tiba-tiba ada. Dari mana ini orang? Dah? Makulun sama dengan wazan? Kul. Sama dengan wazan? Beda. La takul. Beda. Makolun. Beda. Makolun. Mikolun. Kila. Yukolu. Kalau beda berarti ada masalah. Cerita hari ini atau besok? Ini tidak bisa dikejar sebelum libur ini saudara. Mati kita. Paham ya? Ini kan ini sorop lanjutan. Jadi nanti itu antum sudah tahu perubahan setiap kata dalam bahasa Arab. Dipahamkan? Iya. Tapi satu kali dihafal ini cerita. Ini kita besok insya Allah. Kita akan ceritakan kenapa jadi kola. Padahal wazannya fa'ala. Sabar insya Allah. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Ini hanya 6 bab ya. Saya hanya wakilkan dari 22. Saya hanya wakilkan 6. Karena kalau 6 itu sebenarnya antum sudah hafal ceritanya. Maka setelahnya sudah hafal. Lihat saja tadi dal di tasdid. Baru 1 antum sudah hafal. Kan begitu. Makanya saya tidak ceritakan sampai 22. Kalau 22 itu sudah membosankan. Bisa saja dari 22 bab diceritakan masing-masing tasrifnya. Iya kan? Tapi kan akan membosankan. Kan pasti antum bilang apa? Karena saya juga pernah begitu. Ku tahu mitung, jangan kau kasih tahu. Iya, karena rata-rata itu kita kalau sudah 6 bab berulang, 3 kali saja sudah. Apalagi 6 bab. Makanya saya tidak ceritakan sampai 22. Karena kita buang-buang umur jadinya. Nah? Jadi 6 saja, sisanya tasrif biasa, tanpa ada cerita. Makanya kalau tamat itu 6, selesai kitab. Nah, kalau tamat itu 6, selesai buku. Alhamdulillah. Insya Allah kita lihat lagi bagaimana hidup kita besok ini di cerita berikutnya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.